Terima kasih, Andi. Baiklah, kita akan belajar hari ini anak-anak, yaitu belajar tema 9, subtema 3, pembelajaran 6, manusia dan lingkungannya. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita lakukan tepuk PPK dan salam PPK. Ya, kita melakukan tepuk PPK. Silakan dipikir ketua kelasnya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Lanjut, salam PPK. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Kasih sahabat, sambil merauke. Anak-anak ikuti lagunya ya. Dari Sabang sampai Merauke, berbeda pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Sabang sampai Merauke, berbeda pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Sabang sampai Merauke, berbeda pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya yaitu tema 9, subtema 3, pembelajaran 5, kita sudah mempelajari apa saja yang kita sudah pelajari pada tema 9, subtema 3, pembelajaran 5. Tentang apa pembelajaran kemarin anak? Berarti Tentang iklan. tentang iklan. Yang lain apa lagi? Ayo angkat tangannya. Tentang iklan. Gotong royong. Lagi yang lain apa? Pola lantai. Ya. Baiklah. Pada pembelajaran sebelumnya sekali dilakukan penekanan atau pelurusan, yaitu kita sudah mempelajari tentang zat penyusun suatu benda, menjelaskan unsur-unsur iklan dan jenis tangga nada lagu. Pada pembelajaran hari ini, pada tema 9, subtema 3, pembelajaran 6, kita akan mempelajari iklan elektronik dan iklan media cetak.
Indonesia. Di sini kita akan mempelajari batik perintangan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, dengan kegiatan mengamati iklan, siswa dapat melaksanakan atau menjelaskan isi iklan pada gambar dengan tepat. Dengan kegiatan berlatih mengamati iklan di media elektronik, siswa dapat membuat kesimpulan isi iklan secara visual dengan tepat. Nanti anak-anak mengingat iklan apa yang pernah ditontonkan. Setiap hari nonton TV ya, setiap hari juga ada iklan yang berlalu. Dengan kegiatan diskusi tentang kerukunan hidup, siswa dapat menuliskan akibat-akibat yang timbul jika tidak hidup rukun dengan tepat dan mencermati link video YouTube. Nanti ibu putarkan videonya. Dengan kegiatan berlatih menjawab soal tentang hidup rukun, siswa dapat memahami makna hidup rukun, ciri-ciri keluarga yang hidup rukun, manfaat hidup rukun, dan akibat jika tidak hidup rukun. Dengan kegiatan membaca teks mengenal batik Indonesia, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis dan cara membuat batik di Indonesia. Dengan kegiatan berkreasi membuat batik perintangan sederhana, siswa dapat membuat batik perintangan sederhana yang benar. Anak-anak, ibu menayangkan ini iklan. Ibu menampilkan iklan di LCD-nya, anak-anak bisa lihat. Nah, iklan 1, iklan 2, iklan 3, dan iklan 4, ditambah lagi 1 iklan 5 ya. Di sini ada katalognya. Ketika siswa sedang asik mencari artikel, adakah yang bisa membantu ibu untuk membaca katalognya untuk melanjutkan? Bisa dilihat? Lalu, ketika siswa sedang asik mencari artikel, anak-anak coba keluarkan bukunya ya. Bukunya dikeluarkan. Silakan buka buku paketnya dibuka. Anak-anak bisa dibaca sana. Ini iklan yang tadi itu. Ketika siswa sedang asyik mencari artikel, Rasti lihat itu? Ya, coba dibaca Rasti. Ketika siswa SD sedang asik mencari artikel di internet, tiba-tiba muncul beberapa buah iklan. Iklan tersebut muncul saat mereka membuka sebuah situs untuk mencari artikel yang menjadi tugas sekolah mereka. ya, jadi iklannya itu ada iklan 1, iklan 2, iklan 3. Apa yang anak-anak ketahui tentang iklan di atas? Kalau iklan 1 itu tentang apa? Tentang sabun, Bu. Tentang sabun, mengiklankan sabun ya. Terus iklan 2? Iklan 2, siapa yang tahu? Batik Nusantara. Batik Nusantara, mengiklankan batik. Iklan 3, iklan yang ketiga, Persatuan. diulang kan? Iklan persatuan. Iya, iklan tentang persatuan. Terus yang iklan 4, Iklan gosok gigi. iklan gosok gigi ya. Ada iklan 5, siapa yang tahu iklan 5 ini tentang apa? Ya, Bu. Ya, Iklan denim. iklan Denon ya. Boleh, bagus. Semua dah bisa menyimak iklannya. Ya, anak-anak, sekarang setelah anak-anak menyimak iklan tadi, saatnya anak-anak
LKPD-nya. Ya. Dan ini juga sudah dapat di HP-nya ya, LKPD-nya. Ayo, sudah dapat di HP-nya ya. Ya, silakan kerjakan LKPD-nya. Sambil lihat bahan ajarnya di HP, buka-buka. Ada enggak bukunya? Ya. Dan juga silakan kerjakan. Dek Mahendra. Pulpennya mana? Lupa ya? Ya ibu punya pulpen tahu itu pasti punya ya. Ya, Dek. Buka di HP-nya, tab-nya. Ya, silahkan sambil buka-buka di HP-nya. Kerjakan dengan baik, gunakan waktunya dengan baik, didiskusikan dengan temannya. Apakah anak-anak sudah selesai mengerjakan LKPD? Sudah. Baiklah, kita akan melakukan ice breaking dulu. Kita lakukan tebak gambar ya. Ya? Baiklah. Sebutkan semua angka yang ada Anda lihat pada gambar di samping. Artinya yang anak-anak lihat pada gambar di samping. Kelompok A, angka berapa ada? Angka 4. Kelompok B? Angka 6. Kelompok C? Angka 9. Masih ada 2 angka lagi. Angka berapa? Coba anak-anak siapa yang tebak? Dek bisa? 8 lagi. Dek? Kadek ya? Kadek Eca? Angka 1. Ya, di sana ada angka 1, 2, 8, 6, 9. Jadi berapa ada angka di sana? Ada 5 angka. Baiklah, sekarang kita melakukan presentasi terhadap LKPD yang sudah dikerjakan tadi. Silahkan ke depan yang mewakili kelompok A. Ya, silahkan baca hasil pengerjaan LKPD-nya, diskusi kelompoknya. Iklan tersebut dibuat oleh BPJS Kesehatan. Ya, iklan BPJS yang di LKPD ya. Mengingatkan masyarakat untuk membayar iuran JKN lebih tepat waktu, maksimal tanggal 10 setiap bulan. Ya, bagus. Terima kasih, Resti. Selanjutnya yang kelompok 2. Ya, Dek. Ya, kesimpulan
dapat dikelompokkan menjadi 3. Iklan apa saja itu? Iklan komersial, iklan perusahaan, iklan layanan masyarakat. Baiklah, iklan komersial adalah iklan yang menginformasikan produk barang atau jasa yang ditawarkan oleh pemasar. Iklan perusahaan adalah iklan yang menekankan pada citra perusahaan. Iklan perusahaan umumnya dirancang dengan tujuan tertentu yang menguntungkan perusahaan di masa datang. Tujuan utama iklan perusahaan adalah meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang bertujuan memberikan penjelasan atau informasi kepada masyarakat. Iklan layanan masyarakat biasanya dibuat oleh instansi pemerintah. Kita kembali kepada gambar iklan yang tadi, yang ibu presentasikan di layar LCD tadi. Ada iklan 1, iklan 2, iklan 3, iklan 4, dan juga iklan 5. Nah, ini iklan 1. Iklan sabun lupo antibakterial soap. Artinya ini sabunnya antibakteri. Berarti kalau memakai, harapannya si pemakai sabun ini akan membunuh kuman yang ada di tubuh pemakainya. Ini termasuk iklan komersial karena ini iklannya menguntungkan pedagang atau iklannya ini menguntungkan penjual produk sabun lupo. Terus ini batik Nusantara. Pada batik Nusantara ini termasuk layanan masyarakat karena mengajak anak-anak untuk mencintai batik, mengajak masyarakat untuk membeli batik, ya, menggunakan batik. Di sini juga ada iklan layanan masyarakat, iklan 3. Judulnya Mari Saling Menghormati dan Menghargai. Di sini diperlihatkan ini dari berbagai macam suku, agama. Di sini ada Bali, ada Betawi, ada Bataknya, ada yang Hindu, ada yang Muslim, ada yang Kristen. Ini maksudnya anak-anak diajak atau masyarakat diajak untuk menghargai sesama suku, ya. Biar sukunya berbeda, biar agamanya berbeda, kita harus saling menghargai dan saling menghormati. Di sini ada iklan sikat gigi. Tadi Dek Mahendra bilang iklan sikat gigi. Nah, di sini ada tulisannya selamatkan gigimu. Nah, ini termasuk iklan layanan masyarakat agar anak-anak atau masyarakat itu rajin menggosok gigi. Nah, ini ada iklan Danone. Ini termasuk iklan perusahaan. Kenapa? Karena iklan Danone ini memproduksi seperti Aqua. Dia memproduksi minuman dan makanan, ya. Yang memproduksinya inilah perusahaan Danone. Kita lanjutkan. Setelah anak-anak menyimak iklan di atas, coba jawab pertanyaan ibu. Ada yang tahu berdasarkan jenisnya iklan yang mana termasuk iklan komersial? Sudah tadi kita bahas, ya. Iklan komersial, iklan layanan masyarakat, iklan perusahaan. Untuk menambah pemahaman anak-anak tentang iklan elektronik, cobalah mengingat salah satu iklan yang ada di media elektronik seperti misalnya anak-anak buka internet atau buka YouTube, ya, menonton TV, mendengarkan radio. Iklan apa saja yang anak-anak biasanya lihat? Siapa yang tahu? Siapa yang ingat? Iklan apa? Iklan apa? Ingat Dayu? Iklan apa?
Iklan apa? Iklan Rinso. Iklan Rinso itu bagaimana dia menceritakan iklan Rinso-nya di TV? Iklannya seperti apa? Gimana? Iklan Rinso, coba Rasti mungkin bisa membantu Dayu? Untuk cuci pakaian. Iya, iklan Rinso-nya untuk mencuci pakaian. Supaya apa katanya pakaiannya Rasti? Supaya wangi dan bersih. Iya, supaya wangi dan bersih. Iklan apa lagi yang ada yang pernah anak-anak jumpai di televisi? Sabun. Sabun. Sabun apa, Ma? Untuk apa katanya sabun memakai sabun lem? Menghaluskan kulit. Menghaluskan kulit. Selain menghaluskan kulit, kira-kira untuk apa lagi ya? Kadek tahu nggak? Selain menghaluskan kulit, sabun itu untuk apa fungsinya? Ayo diskusikan kelompoknya. Kalau Anda tahu? Membersihkan badan dan mata. Iya, untuk membersihkan badan juga. Selain iklan-iklan yang tadi, ada lagi yang pernah menemukan iklan di televisi? Ya, Mie instan. mie instan. Mie instan apa? Indomie. Indomie. Gimana katanya? Rasanya paling enak. Rasanya paling enak. Ya, begitulah cara iklan komersialnya untuk mengiklankan barangnya agar laku. Nah, cara-cara itu disebut dengan dalam bahasanya istilahnya persuasif, mengajak atau mempengaruhi pemirsa agar mau membeli produknya. Itu ya. Anak-anak, kita akan belajar tentang hidup rukun agar tercipta persatuan. Anak-anak, kita menonton video dulu ya. Tolong disimak videonya dengan baik. Tak seperti biasanya, Nabila tampak bergegas saat subuh. Diperiksanya satu demi satu perlengkapan sekolah agar tidak ada yang tertinggal. Hari ini, dia akan memulai kelas yang baru dengan penuh semangat. Hari ini pasti menyenangkan, ujar Nabila dalam hatinya. Pikirannya tertuju pada sahabat-sahabatnya di kelas. Dan salah satu sahabat yang paling kocak adalah Andre Lim. Nah, setelah menyantap sarapan pagi, Nabila bergegas. Diciumnya tangan ayah dan mamahnya. Kemudian dia pun pergi bersekolah. Setibanya di sekolah, Nabila melihat anak perempuan yang sedang memegangi tangan ibunya. Nabila melihat anak perempuan dengan kalung salib sedang memegang tangan ibunya. Raut anak itu tampak sedih.
Dipegangnya tangan ibunya. Tak lama kemudian, sang ibu pun memanggil Nabila. "Dek, adik kelas berapa?" "Kelas 3, Bu." "Oh, anak ibu juga kelas 3. Namanya Kristina. Dia anak baru di sini." "Kristina, ayolah, kenalan dengan teman barumu ini, Kris," pinta ibunya Kristina. "Nabila, Kristina." Bel pun berbunyi. Mata Kristina terlihat berkaca-kaca. Ibunya mulai membujuk supaya Kristina mau masuk kelas. Melihat itu, Nabila segera menghampiri dan menggandeng tangan Kristina. "Masuk kelas yuk, nanti kamu sebangku denganku," ajak Nabila. Mereka pun masuk kelas setelah menyelami tangan ibu Kristina. Di kelas, guru meminta setiap anak untuk mengenalkan dirinya. Nabila mulai mengenal teman-teman barunya. Di antara mereka ada yang pindahan dari luar kota, bahkan luar provinsi loh. Ada Bagus Oka yang berasal dari Bali, ada Kristina dari Medan, dan teman-teman yang lainnya. Waktu istirahat pun tiba. Sebagian anak-anak berlarian menuju kantin. Andre Lim datang menghampiri Nabila. "Hanya Nabila, jajan yuk." "Enggak aku bawa bekal dari rumah," kata Nabila. Tak disangka-sangka, Kristina pun membawa bekal. Tidak lama kemudian, ada Bagus datang menghampiri Nabila. "Boleh tidak aku makan bareng kalian? Makan sendiri tidak enak," kata Bagus. "Oh, boleh, boleh," jawab serentak Nabila dan Kristina. Mereka bertiga duduk, kemudian membuka bekalnya masing-masing. Kristina membawa roti gandum dengan selai kacang. Bagus membawa nugget dan nasi. Sementara itu, Nabila dibekali ayam goreng, nasi, dan sambal. Waduh, enak sekali ya. Nah, sebelum makan, Nabila mengangkat tangannya kemudian berdoa. Sedangkan Kristina melipat kedua tangannya dan menunduk sambil berdoa. Sementara itu, Bagus merapatkan kedua tangannya sambil berdoa. Mereka berdoa bersama. "Tuhan, terima kasih atas makanan yang Kau berikan. Semoga makanan ini memberikan kami kesehatan dan membuat kami mampu melaksanakan tugas kami. Berkati juga mereka yang menyiapkan makanan ini. Semoga mereka mendapatkan berkat yang sama seperti kami. Amin," ujar Kristina. "Om Anugraha Amertadi Sanjiwania Nama Swaha," kata Bagus. "Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar." Nabila berdoa. Setelah berdoa, mereka pun saling berbagi makanan dan senyuman. Pengalaman itu membuat Nabila bingung. Sesampainya di rumah, dia bertanya pada mamahnya. Mama, tadi aku punya teman baru loh. Namanya Kristina dan Bagus Oka. Tapi mereka kok beda ya sama Nabila?" "Apanya yang beda, Nabila?" "Cara doanya, Mah." "Oh, bisa jadi agama mereka berbeda. Setiap agama
seperti Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, dan aliran kepercayaan punya cara sendiri-sendiri saat berdoa. Intinya sih kurang lebih sama, bersyukur karena masih bisa menikmati makanan. Nabila tidak perlu khawatir ya, berteman saja dengan mereka. Mama juga punya teman baik yang beragama Katolik, Hindu, dan Buddha. Mereka bahkan suka membantu Mama ketika Mama kesulitan. Oh, begitu ya. Kalau kata ayah, berbeda itu indah. Kebayang gak sih kalau di dunia semua wajah orang sama? Setiap orang berbeda agar kita bisa saling mengenali dan menghormati. Kepala Nabila pun terangguk-angguk. Kini dia pun mulai memahami perbedaan pada teman barunya. Senyum Nabila pun mengembang, membayangkan esok hari belajar dan bermain dengan teman-teman barunya yang mengasyikkan itu.
batik klasik dianggap masih asli atau belum terpengaruh budaya asing. Lain dengan batik pesisir yang telah banyak mempengaruhi budaya asing. Keunikan batik klasik yaitu motifnya lebih condong pada motif-motif geometris, pewarnaan yang kalem serta lebih condong pada warna-warna gelap seperti coklat, hitam, biru tua, dan merah marun. Motif grompol berarti berkumpul atau bersatu. Adapun kandungan makna motif ini yaitu doa atau harapan agar ada rezeki, keselamatan, kesejahteraan, dan segala yang baik-baik berkumpul untuk mempelai berdua dalam pernikahan. Ada juga motif dalam kandungan makna serupa terdapat pada motif Sidomukti dari Surakarta. Motif ini juga diperkenalkan mempelai upacara pernikahan. Sido berarti jadi dan terus menerus. Berarti diharapkan pernikahannya langgeng, seperti itu. Pada proses membatik dengan canting tulis sebelum memulai perintangan atau pola ataupun motif digambar terlebih dahulu di atas kain. Kemudian motif ditutup malam. Proses pemalaman dimulai dari motif paling luar yang biasanya besar. Kemudian dilanjutkan pemalaman pada isen-isen atau motif-motif kecil yang lebih rumit. Secara umum proses pemalaman batik terdiri atas beberapa tahap seperti ngelongi, nembok, membironi, nonyok. Nah, anak-anak saatnya kita berkreasi. Anak-anak berkreasi membuat batik perintangan sederhana. Ya, dengan tahap-tahapan batik saatnya anak-anak nanti berkreasinya di rumah saja bersama orang tua ya. Berhati-hatilah karena menggunakan api dan air mendidih, jadi harus di bawah pengawasan orang tua. Nah, ini nanti kerjakan di rumah sebagai PR ya anak-anak ya. Perhatikan langkah-langkahnya. Menyiapkan alat dan bahan. Nomor 2, membuat pola pada gambar. Nomor 3, menutup bagian gambar dengan lilin. Nomor 4, menyiapkan larutan untuk merendam. Nomor 5, mencelupkan dan menghilangkan lilin. Nomor 6, hasil batiknya nanti seperti ini. Ini batik perintangan. Jadi anak-anak nanti membuat taplak meja yang sederhana di rumah bersama orang tua dan boleh juga bersama temannya berdiskusi ya. Harus di bawah pengawasan orang tua. Nanti setelah melakukan kreasi taplak mejanya, anak-anak diskusikan dengan teman-temannya. Kita akan lakukan pameran setelah hari kenaikan kelas yang akan datang. Nanti pada acara kenaikan kelas anak-anak pamerkan hasil karyanya ya. Boleh juga nanti lagi diskusikan di rumah, di grup WhatsApp bersama teman-teman atau bersama kelompoknya masing-masing. Setiap kelompok buat satu taplak meja. Setelah tadi kita melakukan pembelajaran, anak-anak yang masih ragu atau ingin bertanya, iya dek? Kalau tidak jujur bisa rusak-rusak boleh? Ya tentu saja. Kenapa? Ada yang bisa memberikan penjelasan kalau sikap tidak jujur bisa merusak persatuan? Ya, karena misalnya kalau anak-anak tidak jujur sama temannya, bilang mau belajar, tetapi akhirnya anak-anak itu piknik. Terus kenapa kamu nggak ikut ini tadi di grup WA berdiskusi? Oh, saya itu tadi lagi sakit kepala padahal sedang mengikuti piknik bersama kakaknya, gitu misalnya. Itu sudah tidak jujur namanya. Besoknya temannya tahu, kamu ternyata pergi piknik bilang ini. Nah, jadi kan ada rasa yang tidak baik sesama teman ya. Mari kita refleksikan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Anak-anak gimana? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Iklan elektronik. Lagi? Media cetak. Media cetak. Yang lain? TV.
ini membuat batik lingkaran sederhana. Iya, bagus. Terima kasih sudah menyimpulkan. Anak-anak, saatnya sekarang anak-anak mengerjakan evaluasi. Ibu akan membagikan evaluasinya. Atau anak-anak juga bisa buka di HP-nya melalui quizzes ya. Anak-anak bisa buka di HP-nya melalui quizzes yang paketnya habis atau yang tidak bawa HP bisa secara manual. Ibu bagikan soalnya. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 2 kali 35 menit. Ya. Silakan dikerjakan. Isi namanya, ingat isi nama sekolah. Langsung dijawab di kurung ya. Itu pilihan ganda soalnya. Ingat isi nama dan tanggalnya. Ingat tuh hari apa sekarang? Tanggalnya juga ingat. Yang bawa HP silahkan buka di HP-nya, boleh di quizzes. Buka. Kalau mau mengerjakan di print out-nya juga boleh. Namanya ya. Mana isi namanya ya? Ya, silakan dijawab aja langsung ya. Sesuai apa yang sudah kita pelajari tadi. Anak-anak sudah selesai? Ya. Kalau sudah selesai, boleh sekarang dikumpul. Masih bagi 3 ya. Silakan. Sudah selesai kan?
habis. Ariel. Terima kasih. Evaluasi sudah kita kerjakan. Anak-anak, demikianlah pelajaran hari ini. Nanti sampai di rumah dibaca-baca lagi ya LKPD sama bahan ajarnya. Diingat lagi apa yang sudah dipelajari hari ini. Nanti malam pelajari yang akan dipelajari besok ya. Tema 9 selanjutnya ya, yang akan dipelajari untuk besok. Baiklah, kita sebagai penutup kita menyanyikan lagu Bali ya. Anak-anak semua mengikuti lagunya. Anak-anak tahu kan lagu Bendera Merah Putih, lagu bahasa Balinya? Ya, kita menyanyi lagu Merah Putih. Ikuti teks yang ada di lagunya. Bendera tiangnya berkibaran di langit teranggalan, di kerambang jiwan rakyat Indonesia. Merah berani menggeser hati suci, Baiklah, sekarang kita berdoa. Coba deh Ande, dibantu berdoanya. Anak-anak berdiri.
Anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Ya, sekarang anak-anak sudah boleh pulang. Om Santi 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 Om. Om